Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory sedang dalam perjalanan menuju ke Denver untuk menemui tunangannya. Di tengah perjalanan, Mallory ditelepon oleh adiknya yang bernama Ella. Di sini, Ella bercerita bahwa dia akan segera menikah dan akan berlibur bersama suaminya ke luar negeri. Terlihat sangat jelas, Mallory ikut merasa bahagia mendengar hal tersebut. Setelah selesai teleponan, Mallory yang melihat ada album kompilasi milik adiknya langsung segera memutarnya. Ternyata Mallory sangat menyukai lagu-lagu yang ada di dalam album tersebut. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Mallory mengalami mogok. Mallory pun berusaha untuk memperbaikinya. Namun dia tidak mengerti bagian apa dari mobilnya yang rusak. Soalnya dia bukan ahli bengkel. Mallory lantas mencoba untuk menelpon bantuan. Namun ternyata di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Dia pun masuk ke dalam mobil untuk minum. Namun minumannya malah tumpah dan mengenai bajunya. Mallory pun lantas kembali turun untuk mengganti bajunya. Gak lama berselang, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bernama Chris. Chris lantas menawarkan bantuan kepada Mallory. Mallory pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Sambil terus mengobrol biar akrab, Chris mencoba memperbaiki mobil tersebut. Chris meminta kunci pas kepada Mallory. Dan setelah Chris mengencangkan salah satu baut dari mobil tersebut, akhirnya mobil Mallory bisa kembali menyala. Mallory sangat berterima kasih kepada Chris dan mereka berdua saling berkenalan. Mallory pun menawarkan tumpangan kepada Chris. Namun Chris menolak tawaran tersebut. Chris dan Mallory pun berpisah di tempat itu. Namun tidak sampai beberapa meter Mallory pergi, Mallory berhenti dan mencoba menawarkan tumpangan lagi kepada Chris. Dan akhirnya Chris pun kali ini menerima tawaran dari Mallory. Saat di perjalanan, Chris meminta izin kepada Mallory untuk memutar musik. Rupanya musik yang diputar oleh Chris adalah musik yang juga disukai oleh Mallory. Mereka berdua pun terlihat mulai akrab nih guys. Bahkan saking akrabnya, Mallory sempat bercerita tentang tunangannya yang sangat ia sayangi. Lalu Mallory pun bertanya kepada Chris, kemana Chris akan pergi. Chris pun menjawab kalau dia ingin pergi ke sebuah motel yang ada di dekat kota, sekalian mengajak Mallory menginap bersamanya di tempat tersebut. Chris pun melanjutkan aksinya dengan mulai menggoda-goda Mallory. Mallory yang mulai kesal karena Chris sudah mulai gak sopan, langsung menyuruh Chris untuk keluar dari mobilnya. Namun Chris menolak dengan mengatakan kalau Mallory gak mau mengantarnya, maka Mallory akan segera di-AC oleh Josh sama si Chris saat ini juga. Mendengar hal itu, Mallory pun menuruti permintaan Chris tersebut. Mau gak mau nih guys, daripada di-AC oleh Josh ya kan? Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju motel yang dimaksudkan oleh Chris. Terlihat Mallory masih mencari-cari cara agar ia bisa menyingkirkan Chris. Mallory yang melihat Chris akan memakai sabuk pengaman, tiba-tiba Mallory sengaja menarbak pagar pembatas yang membuat mobilnya terjun ke hutan nih guys. Ketika Mallory sadar dari kesemaputannya, ia melihat Chris yang masih semaput di luar mobil. Karena tadi Chris belum sempat pakai sabuk pengaman dengan benar. Mallory yang mengetahui bahwa kakinya tersangkut sehingga tidak bisa keluar dari mobil, terlihat mulai panik. Mallory lantas merobek kain dan mengikatnya di tangannya. Setelah itu, ia melihat melalui kaca spion Chris mulai bangun dari kesemaputannya. Mallory lantas buru-buru mengambil pisau milik Chris untuk berjaga-jaga. Namun, pisau tersebut sulit untuk digapai oleh Mallory. Chris pun datang tapi tidak memberikan bantuan sama sekali kepada Mallory. Ia malah pergi begitu saja setelah sedikit mengejek Mallory. Setelah Chris pergi, Mallory mulai berteriak meminta tolong, namun jelas saja tidak ada yang mendengar teriakan Mallory di tempat itu. Malam harinya, Mallory masih berusaha untuk keluar dari mobilnya, namun masih tidak bisa karena kakinya tersangkut cukup kuat. Alhasil,
Mallory yang kelelahan pun kembali semaput nih guys. Di tengah malam, Mallory terlihat terbangun karena dinginnya suasana malam. Dia pun memakai jaket dan menyalakan mesin mobilnya. Lalu, tiba-tiba, Mallory panik mendengar ada suara seperti hewan di dekat mobilnya. Mallory pun langsung menyalakan lampu mobilnya agar hewan tersebut bisa segera pergi. Keesokan harinya, Mallory yang baru terbangun terlihat mulai dirubungi semut. Setelah mengusir semut-semut tersebut, Mallory yang sangat kehausan namun hanya memiliki 1 botol minuman mulai melakukan penghematan. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu, namun masih saja belum ada yang menolong Mallory. Lalu terdengarlah suara jejak kaki mendekatinya, dan itu ternyata adalah Chris guys. Di sini, Chris yang membawa minuman dan makanan sengaja tidak memberikan minuman dan makanan tersebut kepada Mallory. Namun dia sengaja memakannya di hadapan Mallory yang ia tahu sedang kelaparan dan juga kehausan. Sambil santuy, Chris bertanya kepada Mallory, kenapa Mallory sengaja narbak pagar pembatas. Namun di sini Mallory nggak mau jawab nih guys. Ngerasa dicuekin, alhasil Chris pun kembali pergi meninggalkan Mallory di tempat itu. Malam harinya, Mallory kembali berteriak mencoba untuk meminta tolong. Namun tetap saja tidak ada yang mendengar teriakan dari Mallory. Keesokan harinya, Mallory melihat KTP dari Chris dan dia menulis pesan di secari kertas, sebuah pesan terakhir kalau seandainya ia meninggoy di tempat itu. Setelah itu, Mallory yang melihat sebuah korek langsung segera membuat api unggun dari kertas-kertas yang berada di dalam mobilnya agar nggak kedinginan. Setelah tidur sebentar, Mallory yang terbangun dan melihat sudah banyak tikus di mobilnya langsung segera mengusirnya. Di momen ini, ia sempat membuat 1 ekor tikus meninggoy ini guys. Meninggoy si tikus ini guys. Mallory yang sudah nggak kuat nahan rasa lapar, lantas mulai memasak sedikit daging tikus tersebut dengan api unggun. Mallory mau tidak mau harus memakan daging tersebut agar tetap hidup dan tidak kelaparan. Pagi harinya, Mallory terbangun karena dering HP-nya yang baru saja mendapatkan sinyal. Ia pun segera meraihnya. Namun tiba-tiba Chris muncul nih guys. Chris yang juga mendengar dering HP tersebut langsung segera merebutnya dan menghancurkannya. Chris berkata kepada Mallory bahwa tidak ada yang boleh menolong Mallory. Mallory pun berkata kepada Chris bahwa ia akan melakukan apapun asalkan Chris mau menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Chris yang tidak tertarik dengan ucapan Mallory lantas memberikan sebuah gergaji kepada Mallory. Mallory pun mengerti bahwa gergaji tersebut dimaksudkan untuk menggret-gret kaki dari Mallory. Namun tentu saja Mallory tidak mau melakukan hal itu. Chris yang gak peduli langsung segera pergi dari tempat itu. Mallory pun mencoba untuk memotong benda yang menyangkut di kakinya. Namun tentu saja itu tidak bisa. Di malam hari yang dingin dan ditemani dengan suara gemericik air sungai, Mallory mulai kehausan. Persediaan air dari Mallory mulai habis nih guys. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba hujan pun turun nih. Ia pun lantas cepat-cepat menampung air hujan tersebut. Lalu Mallory yang melihat sebuah mobil yang berhenti di jalan langsung berteriak meminta tolong kepada orang yang mengendarai mobil tersebut. Orang tersebut pun turun dari mobilnya. Dan ternyata orang tersebut adalah Chris guys. Chris pun turun untuk melihat Mallory. Chris kaget karena melihat Mallory sudah tidak sadarkan diri. Chris mengira bahwa Mallory sedang semaput. Ia pun langsung mendekatinya. Melihat ada kesempatan, Mallory pun langsung menyucuk Chris dan mengambil kunci mobil Chris. Mallory pun segera menyalakan alarm dari mobil Chris, berharap ada orang yang berhenti mengecek keadaan di sekitar sana. Mallory pun langsung segera membuang kunci mobil Chris agar alarmnya tidak bisa dimatikan oleh Chris. Chris pun mau nggak mau harus naik menuju jalanan untuk mematikan alarm tersebut lewat mesin mobilnya. Namun tiba-tiba petugas datang dan bertanya kepada Chris apa yang telah terjadi. Chris mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Petugas tersebut pun menyuruh Chris untuk pergi karena hujan semakin deras. Chris mengatakan bahwa kunci mobilnya hilang. Petugas tersebut pun menawarkan tumpangan kepada Chris. Saat mau masuk ke dalam mobil,
Petugas yang mendengar suara klakson mobil yang arah suaranya berasal dari bawah jurang langsung mengeceknya. Namun karena derasnya hujan, suara dari klakson mobil Mallory terdengar samar-samar. Mallory pun menyalakan sebuah radio agar suaranya semakin terdengar oleh sang petugas. Namun di sini Chris berusaha meyakinkan petugas bahwa dia nggak dengar apa-apa dari bawah sana. Petugas yang akhirnya percaya pada Chris langsung segera pergi dari tempat tersebut. Karena derasnya hujan, sungai yang berada di dekat Mallory mulai meluap dan mengalir dengan cepat. Arus sungai tersebut sangat deras yang membuat mobil Mallory terendam dengan air sungai. Mallory yang panik mencoba untuk menggrek-grek kakinya lagi nih guys. Namun belum sempat melakukannya, Mallory pun hanyut bersama mobilnya dan terjatuh di sebuah air terjun kecil yang membuat kaki dari Mallory terbebas. Mallory pun segera berenang menuju ke tepi sungai. Sesampainya di tepian, Mallory melepas jaketnya dan langsung segera berjalan dengan susah payah menuju ke arah jalan raya. Di tengah perjalanan, Mallory menemukan sebuah rumah yang ia yakini bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal dari Chris. Di sini, Mallory mendengar ada suara minta tolong dari tempat tersebut. Awalnya, Mallory tidak peduli akan hal tersebut. Namun lama-kelamaan, sifat kemanusiaannya muncul dan mendorong hati nuraninya untuk menyelamatkan orang tersebut. Mallory pun berusaha mendekati rumah tersebut. Namun di sini Mallory hampir terkena jepitan beruang yang dipasang oleh Chris di depan rumahnya. Melihat hal itu, Mallory mulai berhati-hati dalam melangkah. Sesampainya di samping rumah Chris, Mallory melihat ada mobil, namun mobil tersebut tidak memiliki kunci. Mallory pun melihat dan mengintip di jendela dan melihat seorang perempuan yang terjebak di rumah tersebut. Mallory pun bergegas ke depan rumah dan melihat lagi ke dalam jendela. Betapa kagetnya Mallory melihat bahwa ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut adalah petugas sedang dihabisi oleh Chris. Mallory pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam rumah Chris. Ternyata banyak sekali jenazah di rumah tersebut. Di ruangan lain diperlihatkan Chris sedang memakai seragam dari petugas yang baru saja ia habisi. Melihat kesempatan itu, Mallory pun masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat seorang perempuan bernama Katie. Mallory pun segera melepaskan ikatan Katie. Namun tiba-tiba Chris masuk ke dalam kamar tersebut. Beruntung Mallory sempat bersembunyi di balik pintu. Saat Chris sudah masuk ke dalam kamar, Mallory langsung mendorong Chris, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Katie yang sudah terlepas dari ikatannya membantu Mallory menghadapi Chris. Saat Chris sudah kelihatan lemah, Mallory langsung menyuruh Katie untuk segera pergi saja. Sedangkan Mallory segera bersembunyi di lantai 2. Terlihat Chris kembali mencari Mallory di lantai 2. Saat Chris sedang celingak-celinguk di balkon rumah, Mallory langsung mendorong Chris sampai jatuh dengan kaki yang tersangkut jepitan beruang yang Chris buat sendiri tentunya. Mallory pun segera mendatangi Chris sembari mengatakan bahwa kini gak akan ada yang akan menyelamatkan Chris. Chris yang sudah tidak berdaya hanya bisa terdiam saja sambil menunggu malaikat datang membawanya ke neraka. Sempat terdengar Chris meminta tolong, namun Mallory dan Katie tidak memperdulikannya. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu untuk mencari bantuan. Sedangkan Chris harus meninggoy dengan hati yang kecewa guys tentunya. Suatu malam, terlihat sebuah mobil yang di dalamnya terdapat 2 orang petugas kepolisian dan seorang pria yang baru saja ditangkap bernama Crook. Saat sedang melintasi jalur kereta api, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai ditabrak oleh mobil lain. Lalu muncullah seorang pria bernama Frank bersama perempuan yang bernama Sadie, yang merupakan saudara dan kekasih dari Crook. Sadie pun lantas memastikan keadaan petugas yang baru saja mereka tabrak. Mengetahui kedua petugas itu masih hidup, Sadie pun langsung mengedornya sampai meninggoy. Esok harinya di tempat lain, terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari seorang gadis bernama Mary bersama ibunya yang bernama Emma dan ayahnya yang bernama John sedang berkendara menuju ke salah satu rumah masa kecil Mary yang berada di tengah hutan. Sampainya di tujuan, mereka pun membawa barang-barang mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah,
John melihat kapal mainan yang membuat ia teringat kepada anak laki-lakinya yang telah meninggoy bernama Ben. Mary yang juga kangen dengan Ben, lalu keluar dari rumah tersebut dan berenang di danau dekat rumah mereka. Selesai berenang, Mary pun lantas mandi. Lalu ia minta izin kepada ibu dan ayahnya untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Peggy. Awalnya ibu dan ayahnya nggak ngizinin nih guys. Namun karena Mary memaksa, akhirnya ibu dan ayahnya pun mengiyakannya. Mary lantas pergi mengendarai mobil milik ayahnya menuju ke rumah sekaligus toko milik temannya yang bernama Peggy. Sesampainya Mary di toko Peggy, mereka berdua pun mulai mengobrol-ngobrol santuy. Tanpa mereka sadari, mereka terus diliatin seorang pria bernama Justin. Peggy yang melihat Justin langsung bertanya, apakah Justin perlu kantong plastik untuk menaruh barang-barang yang ia beli? Justin pun mengiyakan tawaran dari Peggy tersebut. Lalu, saat Justin hendak membeli udut, Peggy yang melihat Justin sepertinya belum cukup umur, langsung menanyakan berapa usia Justin. Justin yang sadar umurnya belum sampai dan tidak akan diperbolehkan oleh Peggy untuk membeli udut, maka dari itu Justin menawarkan udut janja yang ada di motel tempat ia menginap untuk disantap bersama. Itu pun jika Peggy membolehkan Justin membeli udut. Peggy pun menyetujui tawaran tersebut. Alhasil Peggy, Mary, serta Justin menuju ke motel. Sesampainya di motel, Peggy dan Justin langsung masuk ke dalam motel, sedangkan Mary menunggu di dalam mobil. Karena dirasa terlalu lama menunggu dalam mobil, Mary pun akhirnya masuk ke dalam motel. Terlihat Peggy dan Justin sedang asik ngejanjoy di kamar tersebut. Peggy pun menawarkan janjoy tersebut juga kepada Mary. Lalu, tidak lama kemudian, Mary pun ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang. Mary pun yang gak pengen pulang, meminta izin lagi pada ayah ibunya untuk bermalam di rumah Peggy. Setelah mendapatkan izin, mereka bertiga pun lanjut ngejanjoy di dalam kamar Justin sembari ngobrol-ngobrol guys. Di sini, Peggy dan Mary bertanya pada Justin tentang orang tua Justin. Justin mengatakan bahwa ibunya sudah meninggoy sedangkan ayahnya sedang pergi cari makan. Mendengar hal itu, Mary kembali teringat pada kakaknya yang juga sudah meninggoy. Untuk mencairkan suasana, Peggy pun mempunyai ide untuk makeover Justin. Karena dilihat ada kemeja di kamar Justin yang merupakan kemeja milik pamannya Justin. Peggy pun menyuruh Justin untuk memakai kemeja tersebut. Nggak selang berapa lama, tiba-tiba muncullah ayah Justin dan pacarnya yang bernama Sadie serta pamannya yang bernama Frank. Oh alah, ternyata mereka ini tuh keluarganya Justin. Melihat Justin membawa teman ke motel, mereka pun sangat marah dan langsung mengeplak Justin sampai lemes. Peggy dan Mary pun ditahan karena ayah Justin takut Mary dan Peggy melaporkan yang tidak-tidak kepada petugas. Peggy yang sangat ketakutan pun mencoba melepaskan diri. Namun, Frank segera menghunuskan pesonya ke arah Peggy. Melihat hal itu, Mary berniat memberikan mobilnya kepada mereka asalkan Peggy dibebaskan. Saat Crook dan kawan-kawan lengah, Peggy langsung memberontak dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di motel tersebut. Peggy mencoba mencari jalan keluar. Namun di dalam kamar mandi tersebut tidak ada jalan keluar. Pintu pun berhasil didobrak oleh Frank. Dan Peggy pun berhasil direbahkan oleh Frank. Justin tidak menyangka kalau ayahnya akan pulang. Karena dia kira ayahnya telah ditangkap oleh petugas. Setelah kejadian itu, mereka semua pergi menggunakan mobil Mary. Mereka dibawa ke hutan untuk diberi pelajaran. Terlihat, Crook yang merupakan ayah dari Justin ternyata lupa jalan nih guys. Mary pun memanfaatkan hal itu dengan menunjukkan jalan ke arah rumahnya agar bisa dapat bantuan. Crook yang percaya langsung mengikuti arahan Mary. Saat melihat Crook dan kawan-kawan lengah, Mary pun mencoba berontak. Namun hal itu malah membuat mobil mereka jatuh ke jurang dan menabrak sebuah pohon besar yang membuat hidung Frank remek nih guys. Karena kejadian tersebut, Crook dan kawan-kawan pun marah. Di momen ini, Peggy berhasil melarikan diri, tapi Mary berhasil ditahan oleh Crook dan kawan-kawan.
Sadie dan Frank lantas lari mengejar Peggy. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup seru nih guys. Tapi sayang, usaha dari Peggy sia-sia. Peggy pun ditangkap oleh Sadie dan Frank. Peggy lantas dibawa kembali kepada Crook. Setelah itu, Justin disuruh untuk mengasilolate Rosemary agar membuat Justin lebih dewasa. Namun, Justin menolaknya. Peggy pun dicucuk oleh Crook. Setelah itu, Crook langsung mengasilolate Rosemary dengan cukup epik. Justin yang melihat kalung Mary terlepas, segera mengambilnya. Setelah kejadian asilolate Josh tersebut, Mary lantas mengambil batu secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Crook, Mary langsung mengeplak kepala Crook dengan batu sampai puyeng. Mary pun langsung berusaha lari dan berenang menjauh dari Crook dan kawan-kawan. Crook pun mencoba mendarderdor Mary yang tengah berenang. Alhasil, satu doran sempat mengenai punggung Mary sampai semaput. Lalu hujan pun turun. Crook dan kawan-kawan yang menganggap Mary dah meninggoy langsung segera pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu Mary yang sedang makan malam tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Mereka pun langsung membuka pintu. Dan itu ternyata adalah Crook dan kawan-kawan. Dengan alasan cuaca yang buruk, Crook dan kawan-kawan berhasil mendapatkan pertolongan dari ayah dan ibu Mary. Bahkan ayah Mary yang seorang dokter memberikan perawatan kepada Frank yang hidungnya telah remek. Namun tiba-tiba listrik mati karena ada sambaran petir. Ayah Mary pun keluar untuk menyalakan genset. Setelah itu, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Di sini, Crook dan kawan-kawan masih belum mengetahui bahwa rumah yang mereka datangi ini adalah rumah dari orang tua Mary. Ayah Mary lantas mempersilahkan Crook dan kawan-kawan untuk menginap di rumah tamu mereka. Saat Justin ingin mengembalikan gelas, betapa kagetnya Justin melihat foto Mary yang ada di depan kulkas. Melihat foto tersebut, dengkulnya Justin lemes. Justin pun langsung ditolong oleh ibu Mary. Justin yang merasa sedih atas semua yang telah terjadi, lantas menaruh kalung Mary di dekat gelas sebagai petunjuk untuk ayah dan ibu Mary saat nanti menemukannya. Mereka pun lantas diarahkan ke tempat rumah tamu. Setelah itu, Emma pun kembali ke rumahnya. Namun saat John mau mengunci pintu, John yang dengar suara ketukan pintu langsung segera memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat Mary dalam keadaan semrawut gak karuan. John dan Emma pun segera mengobati Mary. Saat Emma masuk ke dapur untuk mengambil obat, betapa terkejutnya Emma karena melihat kalung yang biasanya dipakai oleh Mary berada di dekat gelas yang ditaruh oleh Justin tadi. John pun mengecek luka yang ada di tubuh Mary. Dan betapa kagetnya John karena melihat Mary telah diasilolate Josh oleh seseorang. Emma pun datang dan memberikan obat kepada John sembari mengatakan pada John bahwa kalung yang biasanya dipakai Mary ada di dapur yang kemungkinan tadi dibawa oleh Justin. John pun juga bilang bahwa Mary telah diasilolate Josh oleh seseorang. Mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa pasti pelakunya adalah keluarga yang sedang mereka berikan tempat tinggal saat ini. Di tempat Crook dan kawan-kawan, Justin langsung mengambil pistol milik ayahnya yang tergeletak di meja. Sedangkan John dan Emma terlihat sedang bersiap-siap pergi dari rumah tersebut untuk mencari bantuan. Namun sayang, kunci kapal tidak berhasil mereka temukan. John pun mencari ke gudang dan Emma mencari di laci-laci yang ada di dalam rumah. Namun saat Emma mencari kunci tersebut, tidak disangka Frank datang untuk meminta minuman kepada Emma. Emma pun lantas mengambilkannya. Dan di sini, Emma sangat khawatir kalau sampai Frank mengetahui Mary adalah anaknya. Namun ternyata Frank akhirnya mengetahui hal tersebut juga. Emma pun segera melawan Frank. Di sini, Emma kalah dari Frank. Beruntung, John muncul dan langsung membantu Emma melawan Frank. Alhasil, Frank pun meninggoy dikeplakin oleh John. Setelah itu, John dan Emma pun pergi ke tempat Crook dan kawan-kawan tidur.
Di sini, mereka bertemu Justin yang sedang memegang pistol. Justin pun memberikan pistolnya kepada John dan tiba-tiba Sadie pun terbangun. John yang refleks langsung mengedor Sadie. Crook pun terbangun dan langsung melawan balik. Melihat ada kesempatan, Crook langsung lompat lewat jendela kamar. Sedangkan Sadie terlihat masuk ke dalam kamar mandi untuk menyelamatkan diri. Namun, John berhasil mendobrak pintu tersebut. Terjadilah sedikit pertarungan di kamar mandi. Dari pertarungan tersebut, Sadie pun otomatis kalah guys, dan meninggoy tentunya. Crook pun masuk ke dalam rumah milik John. John pun lantas mengejarnya. Sedangkan Emma pergi ke gudang untuk memastikan Mary baik-baik saja. John masuk ke dalam rumahnya untuk mencari Crook yang bersembunyi. Crook pun berusaha untuk mencari jalan keluar, namun dia tidak berhasil menemukannya. John pun masuk ke dalam kamar. Dan tiba-tiba Crook pun langsung mengeplak John. Alhasil terjadilah pertarungan antara bapak-bapak ini di kamar tersebut. Di sini terlihat John kalah telak oleh Crook. John yang sudah terjatuh masih mencoba untuk melawan, namun tetap saja Crook terlalu kuat untuk dilawan. Saat Crook hendak memberikan keplakan terakhirnya kepada John, tiba-tiba muncullah Justin yang menghunuskan pistolnya ke arah Crook. Namun sayang, ternyata pistol yang lagi dipegang Justin tidak ada isinya guys. Justin pun dikeplak oleh Crook. Lalu datanglah Emma membawa alat pemadam kebakaran. Dan Crook pun berhasil direbahkan setelah dikombo oleh Emma dan juga John. Akhirnya dendam Emma dan John pun terbalaskan. Emma, Justin, dan Mary segera naik kapal dan pergi meninggalkan Crook dan kawan-kawan di tempat itu. John yang punya rencana lain terlihat menghabiskan Crook dengan cara memasukkan kelapa Crook ke dalam sebuah alat yang membuat kelapa Crook meleduk sampai meninggoy. Emma adalah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar yang ada di kota. Setelah selesai ngajar, Emma yang ingin pulang kampung ke desa diberikan bekal sebuah tas besar yang gak tahu isinya apa oleh sahabatnya yang bernama Barney. Di tempat lain, terlihat 6 orang penjual narsotoy yang dipimpin oleh seorang bos bernama Bosman sedang bersiap-siap menuju ke suatu tempat yang saya juga nggak tahu di mana itu tempatnya. Oh ya, ntar aja sambil jalan saya kenalkan nama-nama 5 orang anak buahnya Bosman ini ya guys. Jadi sabar dulu, tenang, jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Oke guys, let's go, kita lanjut guys. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai berangkat nih guys. Di tempat lain, terlihat Emma yang sedang mengendarai sebuah mobil penyok menelpon ayahnya dengan mengatakan bahwa ia kurang lebih 2 jam lagi akan sampai di rumah. Jadi ia ingin ayahnya untuk nggak kemana-mana. Sang ayah yang bernama Jono ini pun mengatakan, "Oke nak, ayah tunggu ya." Di mobil Bosman yang melihat supir barunya yang bernama Pete ini mulai gelisah, lantas mengatakan pada Pete bahwa Pete harus tetap tenang. Karena jika nggak tenang, semuanya bisa menjadi kacau. Pete pun lantas mengatakan, "Siap bos." Di sisi lain, Emma yang terus dicat sama kekasihnya memutuskan menepi sejenak untuk membalas chat sekaligus memutuskan hubungan mereka berdua. Dikarenakan kekasih Emma ini selalu minta aselore jos pada Emma hampir setiap hari. Emma kan puyeng juga ya kalau harus setiap hari. Di tempat berbeda, terlihat seorang petugas lalu lintas bernama Steppy sedang makan roti stroberi di pinggir jalan nih guys. Namun baru ngunyah sebentar, Steppy yang melihat mobil Bosman dan anak buahnya akan melintas, langsung segera dihentikan untuk diperiksa. Pete yang nampak sangat gugup dan gemetaran, otomatis membuat Steppy mulai mencurigai mereka semua. Steppy pun meminta izin pada Bosman untuk memeriksa bawaan mereka. 3 anak buah Bosman lainnya yang melihat kondisi sudah kurang kondusif, lantas mendekat dan mulai saling menghunuskan pistol mereka masing-masing. Steppy yang sudah menyerah, langsung segera diambil ikat pinggang dan juga pistolnya. Lalu, ia dimasukkan ke dalam mobil Bosman dan dibawa melanjutkan perjalanan. Terlihat di dalam mobil,
salah satu anak buah Bosman yang bernama Brewok terus menghunuskan pesonya agar Stepi nggak macem-macem. Nggak selang berapa lama, Bosman dan anak buahnya mengambil jalan pintas. Ternyata Emma pun mengambil jalan yang sama dengan Bosman dan anak buahnya. Waduh, nggak apa-apa ta ini. Di tengah perjalanan, Emma yang melihat ada kura-kura di tengah jalan, lantas memindahkannya ke pinggir jalan. Setelah itu, Emma pun melanjutkan perjalanannya lagi nih guys. Namun sial, gak sampai 100 meter Emma menyetir, mobil penyoknya ini malah ngeluarin asap lalu seketika mogok nih guys. Weleh. Emma pun berusaha untuk memperbaiki, tapi gagal. Lalu Emma mengambil ponselnya untuk menelpon bantuan. Namun ya seperti biasa, sutradara nggak ngizinin ada sinyal di tempat itu. Di sebuah gurun, Bosman menyuruh Pete mengedor sebuah batu untuk melihat kemampuan Pete dalam mengedor. Terlihat suara dor dari Pete membuat Emma penasaran dan segera mendekati suara tersebut. Lah, bukannya takut loh, malah kepo. Piye sih Emma ini? Bosman lantas menyuruh Pete untuk mengedor Stepi saat ini juga. Dikarenakan semua ini adalah kesalahan dari Pete yang tadi malah bertingkah mencurigakan pada saat Stepi menghentikan mereka. Pete sambil tetap gemetaran segera mengedor Stepi sampai rebahan. Bosman yang melihat Emma menyaksikan semua itu langsung segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Emma. Setelah beberapa detik kejar-kejaran, akhirnya Malpin dan Brewok berhasil menangkap Emma dan membawanya ke hadapan Bosman. Bosman lantas menyuruh Pete untuk segera mengedor Emma dikarenakan hal ini juga masih merupakan akibat dari kesalahan Pete. Saat Pete masih bingung, tiba-tiba Ronald mengatakan bahwa ia yang akan mengedor Emma, tapi tentunya setelah ia mengasilole Josh-nya terlebih dahulu. Di waktu yang sama, terlihat Stepi yang masih hidup perlahan mulai menuju mobilnya. Ternyata gak cuma Ronald yang pengen berasilole Josh, tapi semuanya pun juga pengen nih guys. Agar gak terjadi keributan, alhasil Bosman pun mengundi untuk menentukan siapakah yang lebih dulu berasilole Josh nih guys. Setelah diundi, ternyata Ronald lah yang mendapatkan giliran pertama. Ronald pun lantas membawa Emma sedikit menjauh dari teman-temannya agar nggak dilihatin. Kan malu ya kalau dilihatin. Ronald pun lantas memborgol Emma di sebuah tempat, lalu segera berasilole Josh. Namun, di saat yang bersamaan, Stepi yang telah berhasil masuk ke mobilnya langsung segera pergi kabur dari tempat itu. Bosman dan seluruh anak buahnya, termasuk Ronald, langsung segera mengejarnya. Waduh, padahal Ronald belum selesai loh ini. Emma yang melihat ikat pinggang Stepi yang tadi sempat dibawa oleh Ronald, langsung segera mengambilnya. Setelah menemukan kunci borgol, Emma pun segera membuka borgol tersebut, lalu segera lari pergi dari tempat itu. Tak lupa, Emma mengambil peso milik Ronald yang tadi sempat jatuh di tempat itu. Di sisi lain, Bosman berhasil mengedor dari jarak jauh ke lapas Stepi sampai meninggoy nih guys. Emma yang sudah terbebas terlihat masuk ke dalam mobilnya untuk mengambil tas yang tadi sempat diberikan oleh sahabatnya saat di sekolah. Emma pun kembali berjalan menuju entah kemana, yang penting jauh aja dulu. Sementara itu, Ronald yang ingin melanjutkan kegiatannya bersama Emma tadi merasa sangat panik setelah mengetahui ternyata Emma sudah nggak ada di tempatnya. Ronald pun langsung memberitahu Bosman serta teman-temannya tentang kaburnya Emma. Bosman pun tanpa ragu langsung mengeplak Ronald dan segera menyuruh semua anak buahnya berpencar menjadi 3 kelompok. Tak lupa, Bosman membekali masing-masing anak buahnya dengan HT agar bisa tetap berkomunikasi. Di rumah ayahnya Emma, Jono mulai khawatir karena sudah lebih dari 3 jam Emma nggak kunjung datang juga.
Jono pun mencoba menelpon Emma, namun gak ada jawaban. Karena ya kita tahulah, di tempat Emma tadi kan gak ada sinyal ya. Di tempat lain, terlihat Emma sedang menenangkan diri di celah bebatuan sebuah tebing. Setelah sedikit tenang, Emma mulai mencari barang-barang berguna dari tas yang ia bawa. Malpin dan Brewok yang menemukan mobil penyok milik Emma langsung memberikan informasi pada yang lain kalau Emma kemungkinan belum jauh dari tempat ini. Dikarenakan pastinya Emma sekarang hanya bermodalkan jalan kaki saja. Bosman yang akan melanjutkan mencari diberitahu Pete bahwa ia sebenarnya memiliki kemampuan melacak keberadaan seseorang hanya menggunakan analisa lingkungan. Pete mengatakan bahwa sejak umur 10 tahun, ia sudah dilatih untuk bisa menjadi pelacak yang sangat handal. Bosman pun lantas meminta agar Pete segera menemukan Emma secepatnya. Sedangkan Emma yang sudah mengambil beberapa barang yang diperlukan, mulai kembali berjalan untuk mencari air. Dikarenakan ia sudah merasa sangat haus sekali nih guys. Terlihat Brewok sedang menyapu jejak mobil yang ada di jalanan. Hal ini dilakukan Brewok agar nggak dicurigai oleh petugas yang mungkin saja akan lewat di jalanan itu. Pete yang berhasil membawa Bosman, Ronald, dan Tono di tempat Emma tadi bersembunyi membuat Bosman semakin yakin kalau Pete pasti akan segera menemukan Emma. Nggak selang berapa lama, Brewok dan Malpin datang sembari mengatakan bahwa mereka telah menghapus semua jejak. Jadi sekarang mereka sudah bisa leluasa untuk mencari Emma tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib. Mendengar hal itu, mereka pun lantas melanjutkan mencari dengan perasaan yang semakin tenang. Di jalanan, terlihat seorang pria bernama Tarman yang melihat ada mobil penyok milik Emma langsung segera menepi. Tarman pun mencoba memanggil-manggil Emma, namun gak ada jawaban nih guys. Saat ia akan menelpon ayahnya Emma, ia yang sadar gak ada sinyal, memutuskan segera pergi dari tempat itu agar bisa dapat sinyal. Jadi guys, ternyata Tarman ini adalah sahabat ayahnya Emma. Sedangkan Emma yang melihat ternyata ia masih dikejar oleh Bosman dan kawan-kawan, mulai membuat jejak-jejak palsu untuk mengecoh Bosman dan anak buahnya. Setelah selesai, Emma pun segera melanjutkan pelariannya. Di tempat yang ada sinyalnya, Tarman mulai menelpon Jono, ayah Emma, untuk memberitahukan semua yang telah ia lihat. Ayah Emma pun mengatakan bahwa ia akan segera menuju ke lokasi. Emma yang melihat ada sebuah bak yang berisi air, langsung segera mendekatinya. Sedangkan Pete yang melihat beberapa jejak kaki pengecoh yang dibuat Emma, menyarankan agar mereka berpencar kembali. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka pun akhirnya mulai berpencar dan pergi ke ketiga penjuru. Di jalanan, Jono sudah dalam perjalanan menuju ke tempat mobil Emma. Di sisi lain, Ronald dan Tono yang berhasil melihat Emma dari jauh sedang minum, berencana untuk gak ngasih tahu Bosman. Mereka berdua ingin mengasih lole jos dulu Emma, baru ngasih tahu Bosman. Emma yang sudah sangat haus, lantas mengisi tempat air minumnya dengan air dan segera meminumnya. Tono lantas menyuruh Ronald untuk menghampiri Emma terlebih dahulu. Lalu jika sudah selesai, ia meminta agar Ronald segera membawa Emma kepadanya. Setelah setuju, Ronald pun segera menghampiri Emma. Di jalan, ayah Emma mulai memeriksa keadaan, sembari mengatakan pada Tarman bahwa ia berharap Emma bisa mempraktekkan semua yang telah ia ajarkan sejak usia Emma masih 9 tahun. Jadi ternyata ayah Emma ini adalah seorang mantan militer pasukan khusus. Ia sudah melatih Emma sejak kecil bagaimana cara bertahan hidup di medan pertempuran. Dan hasilnya Emma kini sudah sangat mahir melakukan pertarungan jarak dekat. Jono yakin kalau lawan Emma hanya 9 atau 12 orang, Emma pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi, kalau lawannya menggunakan pistol atau sejenisnya, kemungkinan Emma yang akan kalah. Emma yang lagi santuy minum, didekati oleh Ronald yang langsung meminta air minum Emma dengan terus menghunuskan pistolnya. Tono yang gak mau ngelihat Ronald ngasih lole jos Emma, langsung memalingkan pandangannya. Ronald yang sudah sangat haus, langsung minum dari botol minuman milik Emma. Di jalanan, Tarman yang menyarankan agar Jono memanggil petugas
sontak ditolak oleh Jono dikarenakan Jono sendiri yang akan menemukan Emma dan menghabisi semua orang yang berani macam-macam dengan anak kesayangannya tersebut. Ronald yang sudah selesai minum langsung mendekat pada Emma dan segera mengaselolecos Emma. Namun sial, lagi seru-serunya, tiba-tiba Emma langsung mencucuk Ronald beberapa kali sampai meninggoy. Setelah itu, Emma pun langsung segera mengambil HT dan juga pistol Ronald. Saat Emma sedang cuci tangan, Emma yang mendengar Tono memanggil Ronald melalui HT, sontak membuat Emma segera berlari pergi dari tempat itu. Bosman yang mengetahui kalau Ronald nggak jawab panggilan Tono, langsung menyuruh Tono untuk segera menuju ke tempat Ronald. Di sisi lain, Emma yang udah habis minum banyak, terlihat berlari semakin kencang dari sebelumnya. Sedangkan Tono yang menemukan Ronald sudah meninggoy, terlihat sangat sedih bercampur kesal. Kok bisa sih Ronald kalah sama gadis cantik? Ah elah. Tono pun lantas minum agar nggak haus. Lalu segera memberitahu semuanya melalui HT, lokasinya dan juga mengenai Ronald yang telah meninggoy. Emma yang juga mendengar hal itu lantas ikut ngomong melalui HT. Emma mengatakan bahwa ia akan menghabisi Bosman dan seluruh anak buahnya satu persatu dengan sangat santuy tentunya. Tono yang kesal langsung segera kembali berlari mencari keberadaan Emma. Singkat cerita, Bosman dan anak buahnya yang telah sampai di lokasi Ronald meninggoy mengizinkan anak buahnya untuk minum terlebih dahulu agar kembali semangat untuk mengejar Emma. Tono yang lagi fokus melihat jejak kaki Emma, tiba-tiba dilempar batu kelapanya sampai rebahan. Namun saat Emma mendekati Tono, tiba-tiba Tono kembali bangun dan pertarungan pun tak terhindarkan. Beruntung dalam pertarungan ini, Emma berhasil mengedor Tono dari jarak dekat sampai meninggoy. Emma lantas memberitahu Bosman melalui HT bahwa ia telah membuat Tono meninggoy. Di sisi lain, ayah Emma yang menemukan jenazah Ronald memutuskan untuk pulang saja karena ia yakin Emma pasti mampu mengalahkan semuanya. Emma yang telah sampai di sebuah bukit kembali minum agar seger dan bisa kembali berlari kencang. Bosman dan anak buahnya yang melihat keberadaan Emma langsung mulai mengedar derdor Emma dari jarak jauh. Beruntung Emma sudah sempat bersembunyi di balik sebuah batu nih guys. Emma yang melihat ada bangunan untuk bersembunyi langsung segera memasukinya. Malpin, Brewo, dan Pete mulai memeriksa beberapa bangunan yang ada di tempat itu. Sedangkan ayah Emma mulai duduk santuy di dekat rumahnya sambil menunggu Emma datang. Brewo yang telah masuk bangunan yang ada Emma di dalamnya harus meninggoy dicucuk kelapanya pakai peso sama Emma. Pete dengan ketakutannya perlahan masuk ke bangunan yang ternyata ada Emma di dalamnya. Pete yang melihat Emma langsung berteriak minta tolong. Emma pun tanpa ragu langsung mengedor Pete sampai meninggoy. Emma yang melihat Bosman mengintai dari jarak jauh mulai bersembunyi di bangunan yang lainnya. Namun sial, ternyata bangunan yang Emma masuki ini adalah bangunan tempat Malpin berada. Alhasil pertarungan pun tak terhindarkan nih guys. Beruntung dalam pertarungan ini, Emma yang memang ahli pertarungan jarak dekat berhasil membuat Malpin meninggoy dengan cucukan ujung setrikaan tepat di kelapa Malpin. Emma lantas keluar dari bangunan tersebut yang ternyata sudah disambut oleh Bosman. Di sini, Emma mengajak Bosman untuk bermain dor-doran dalam hitungan ketiga. Bosman yang yakin akan menang langsung mengiyakan ajakan tersebut. Alhasil pas hitungan ketiga, Bosman harus meninggoy karena kedor dadanya. Sedangkan Emma hanya terkena lengannya saja nih guys. Singkat cerita, setelah sejam sejak Bosman meninggoy, terlihat Emma sampai ke rumah dan langsung dipeluk oleh ayahnya. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus update video-video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu.
kembali.